Pak. Mau di sini aja? Sini aja deh, Pak. Apa? Mau tanya apa dulu? Pak, soal putusan sela itu, yang putusan sela, Pak. Putusan sela. Sekarang kan belum ada putusan sela. Jadi rencana besok di dalam sengketa hasil pemilu itu kita akan membuat putusan sela. Putusan sela itu misalnya penghitungan ulang. Sementara ini yang sudah disepakati oleh para hakim itu untuk pemilu kepala daerah. Ya, kalau ada sengketa kita akan buat putusan sela untuk misalnya hitung ulang, pemungutan suara ulang, sehingga nanti hasil itu akan dinilai kembali. Kan langsung pemungutan ulang atau hitung ulang lalu dianggap final karena memang menurut Undang-Undang Dasar sekali putusan itu final. Kalau dinilai lagi kan berarti tidak final kan. Nah besok putusan sela itu belum final, nunggu hasil apakah penghitungan ulang itu benar atau tidak kan gitu. Pak, Itu aja. tapi aturan tentang putusan sela itu ada dalam undang-undang. Kenapa? Enggak. Akan dibuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Kan di dalam undang-undang disebutkan bahwa peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu diatur dengan itu nanti akan masuk dalam hukum acara kita. Pak, terkait dissenting opinion tadi pagi yang dari Hakim MK. Iya ya. Hakim MK sendiri menyatakan bahwa MK masih kurang dalam putusannya. Iya itu menurut pendapat hakim. Itulah hebatnya MK itu. Artinya kita tidak pernah menghegemoni pendapat. Jadi setiap hakim boleh mengajukan pendapat, sesudah itu berdebat. Kalau berdebatan tidak mencapai kesepakatan, voting. Nah, vote yang lebih banyak yang jadi Bapak. Terima kasih ya. Itu kan MK. Jadi kita serahkan hakim boleh berbeda pendapat gitu. Tapi kan juga argumen-argumen yang menolak permohonan itu sudah sangat jelas. Itu orang menganggap tidak teliti kan sebelum membaca lengkap putusan itu karena dia dissenting kan. Tapi tidak apa-apa, dissenting itu kita juga yang dorong kalau memang punya pendapat begitu, dorong agar di masa depan itu ada peluang. Ya, kalau ada hal seperti itu lagi, mari kita diskusikan agar hal seperti itu bisa dipertimbangkan. Tadi salah satu alasannya katanya penyederhanaan partai. Iya. Terus ada beberapa orang yang kecewa tadi mengatakan kenapa tidak dari dulu saat verifikasi parpol ada penyederhanaan seperti itu. Lah saya juga kecewa, tetapi kenapa tidak dari dulu? Itu kan bukan tugas MK. Itu kan tugas DPR dan pemerintah. MK itu tugasnya hanya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apa tidak. Nah soal kapan waktunya itu kan urusan DPR. Nah kalau kecewa saya juga kecewa. Dan tadi di putusan MK ada juga MK kecewa dengan DPR dan pemerintah. Karena apa? Karena tidak konsisten. Dulu electoral threshold, sekarang parliamentary threshold. Nah tidak konsisten itu bukan tidak konstitusional. Ya. Artinya kita tidak boleh katakan tidak konstitusional, itu terserah dia aja. Dan kita nilai bahwa itu inkonsisten. Artinya legislasi mending ke legislasi review aja bukan. Iya, legislative review. Seharusnya begitu. Gitu ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kedatangan saudara ini kemudian mungkin setiap orang punya ada di
pilih masyarakat itu nanti di dalam pemilihannya tidak boleh, karena tidak baik itu belum tentu tidak konstitusional. Taruhlah, kenapa parliamentary threshold itu 2,5%? Itu kan mendukung partai ada yang dicari itu. Nah, saudara, benar-benar untuk pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat, udah konstitusional seperti yang dicantumkan di saudara-saudara mempunyai tanggung jawab sebanyak ini hanya akan menjadi legitimate bagi kekuasaan dan memanipulasi kedaulatan rakyat. Jadi seperti pemilu dulu. Saudara, kalau di dalam sejarah politik, sejarah pemilu yang paling demokratis itu adalah yang berlangsung pada tahun 1955. Demokrasi dengan pemilu yang juga dan jujur, langsung umum bebas. Kesadaran inilah yang mendasar banget nih ketentuan undang-undang dasar kita tetap dan mandiri. Pertama mandirinya, karena mandiri. Maka kalau saudara baca putusan Mahkamah Konstitusional itu tetap dan mandiri. Kalau dulu netral, sekarang pemilu memiliki peran utama menentukan sukses tidaknya pemilihan umum tahun 2019 yang 2 bulan. Nanti persaingan antar caleg bisa terjadi. Caleg 1 dengan caleg 2 itu bisa persoalan-persoalan di dalam perselisihan hasil pemilu ini. Sekarang itu Mahkamah Konstitusi mengambil sikap untuk menegakkan keadilan substantif. Tadi sudah disebut oleh saya. Keadilan substantif itu risikonya, konsekuensinya, kita memutus sesuatu tidak terikat oleh undang-undang kalau undang-undang itu dirasa tidak adil dan tidak memberi jalan keluar bagi ketidakadilan. Itu sebabnya dalam pemilu kepala daerah itu Mahkamah Konstitusi memutus batal. Padahal di dalam undang-undang tidak ada pembatalan pemilu. Mahkamah Konstitusi batal karena itu sejak awal sudah tidak benar. Pemungutan ulang itu menurut undang-undang hanya boleh kalau terjadi bencana alam atau halangan, bukan karena perkara. Tapi Mahkamah Konstitusi katakan ulang. Kenapa? Karena begini, kalau saudara menjadi hakim konstitusi lalu melihat kasus yang dilaporkan itu, hati nurani saudara akan mengatakan kalau kita hanya terikat pada yang formal-formal ini, keadilan tidak akan ada. Lalu apa dasarnya Mahkamah Konstitusi melakukan itu? Mahkamah Konstitusi melakukan itu berdasar teori dan berdasar ketentuan konstitusi juga, bukan berdasar ketentuan undang-undang. Apa itu? Kalau berdasar teori, semua orang yang pernah belajar hukum itu pasti tahu bahwa di dalam sistem hukum itu ada aliran-aliran, aliran keadilan substantif dan aliran keadilan struktural atau prosedural. Nah, penganut aliran substantif yang biasanya dianggap adil itu, seperti misalnya saudara lihat hukum di Inggris, hukum di Amerika, itu mereka meletakkan keadilan substantif itu di atas undang-undang sehingga hakim itu boleh tidak tunduk pada undang-undang.